Bab 11. Dev menatap wanita itu dengan tatapan jijik. Wanita itu adalah Yuna, juga teman satu sekolahnya Dev. Bahkan wanita itu pernah menaksir Dev saat bersekolah dulu. Saat itu ayah Dev memiliki pekerjaan formal dan termasuk keluarga berkecukupan, karena itu wanita yang menaksir Dev terbilang banyak. Hanya saja Dev tidak menyukai Yuna. Dan berpacaran dengan Sana, dia merasa dari segi manapun, baik secara kepribadian maupun penampilan, Sana jauh lebih baik daripada wanita sombong dan kasar seperti Yuna. Tapi saat ini setelah dilihat-lihat, kedua wanita itu sama saja. Dev benar-benar buta. Dev, bertemu dengan teman lama kenapa tidak mengatakan apapun? Kamu sekarang bisu ya? Saat bersekolah dulu kamu terlihat sangat hebat. Bahkan menjabat sebagai ketua dewan siswa. Kalau kepala sekolah dan para guru sampai tahu kalau murid berprestasi sepertimu malah menjadi narapidana setelah lulus, kamu rasa apa yang akan mereka pikirkan? Pemuda yang ada di belakang Yuna tiba-tiba bersuara. Pemuda itu adalah Jaki. Saat bersekolah dulu dia dan Dev adalah teman satu asrama. Bahkan bisa dibilang dia adalah sahabat baiknya Dev. Tapi Jaki diam-diam menaruh hati pada Sana. Dan akhirnya saat melihat Dev berpacaran dengan Sana, dia membenci Dev dalam hati. Dia bahkan sering melakukan hal-hal yang mengacaukan hubungan Dev dan Sana, hanya saja tidak ada satu pun yang berhasil. Dan persahabatan antara dirinya dan Dev juga langsung berakhir. Mereka tidak pernah saling menghubungi lagi setelah lulus. Saat ini Yuna dan Jaki muncul bersamaan pasti diundang oleh Sana, kalau tidak mereka sama sekali tidak pantas untuk menghadiri pernikahan ini. Dev melirik sekilas ke arah mereka berdua lalu kembali menundukkan kepalanya, dan menyeruput tehnya. Dia malas berurusan dengan kedua orang ini. Melihat Dev yang menundukkan kepalanya membuat Yuna dan Jaki semakin puas. Mereka merasa Dev takut pada mereka. Dev, baru keluar dari penjara. Kamu pasti belum punya pekerjaan kan? Apa perlu saya carikan pekerjaan untuk membersihkan toilet? Walaupun sedikit kotor dan melelahkan tapi setidaknya bisa untuk sesuap nasi kan? Sekarang ayahmu sudah tidak punya pekerjaan, kalau hanya mengandalkannya sepertinya sudah tidak mungkin. Jaki berkata dengan senyuman mengejek. Dia merasa sangat bahagia bisa menginjak-injak Dev seperti ini. Saat bersekolah, kalau bukan karena ayah Dev memiliki pekerjaan formal, dia tidak mungkin kalah dibandingkan dengan Dev. Jaki, jangan berbicara sembarangan. Seorang ketua dewan siswa yang begitu hebat masa menjadi tukang bersih-bersih toilet. Harusnya kamu carikan pekerjaan yang lebih baik seperti menyapu jalanan. Yuna terkekeh. Hahaha. Jaki dan Yuna tertawa sambil menghina Dev, bahkan Bobby dan bawahannya yang menonton pun ikut tertawa. Seketika, Dev mengangkat kepalanya dan berkata, "Kalau kalian berdua tidak ingin mati, segera pergi dari sini." Dev berkata dengan acuh tak acuh, nada bicaranya datar dan tidak terlihat sedang marah tapi saat perkataan itu sampai ke telinga Yuna dan Jaki, mereka langsung bergidik. Terutama Yuna, dia membecekku bagaikan es, dan tidak berani menatap Dev. Awalnya dia sudah menyiapkan kalimat penghinaan selanjutnya tapi seketika perkataan itu tidak bisa keluar dari mulutnya setelah sesaat, Jaki yang merasa terhina langsung berteriak pada Dev. "Narapidana sepertimu mau berlaga apa? Pacarmu saja memilih menikah dengan orang lain, kamu bahkan tidak berani melakukan apapun, sekarang malah mencoba berlaga di depan kami." Benar, karena tahu kalau keluarga Kintan memiliki kekuasaan kamu tidak berani mengganggu mereka dan melampiaskannya kepada kami. Kami juga bukan orang yang bisa diganggu begitu saja. Yuna juga tersadar dan menunjuk Dev sambil memakinya. "Jangan membuatku marah." Setelah berkata, Dev kembali menundukkan kepalanya lagi. "Bajingan, kenapa kalau saya membuatmu marah, kamu berani melakukan apa?" Di sini tempat resepsi pernikahan Tuan Muda Navarro. Jaki memakinya dan menarik kerah baju Dev dan membuatnya terangkat. Mereka melawan Dev seperti ini tujuannya untuk membuat kesan baik pada Navarro. Kalau mereka berhasil mendekati Navarro maka pekerjaan mereka akan berjalan lancar. Jaki mengangkat Dev dengan mudah,
dan saat dia berniat turun tangan, tamparan Dev sudah melayang ke arahnya Piak. Suara tamparan itu cukup keras dan mengagetkan seisi ruangan. Jaki terhempas dan mendarat di sebuah meja. Bam! Meja itu hancur berkeping-keping, begitu juga peralatan makan yang ada di atas meja itu. Seluruh tatapan tamu beralih kemari, sedangkan Navarro dan Sana yang ada di atas panggung pernikahan mereka tidak mendapatkan perhatian sedikitpun. Bahkan Navarro dan Sana pun tanpa sadar melihat ke arah sumber keributan. Bajingan, kamu cari mati. Bobby yang melihat Dev sudah turun tangan langsung bersemangat dan berteriak. Semuanya serang, habisi bocah itu. Bobby sekarang bisa membalaskan dendam pribadinya dengan bantuan publik. Dia tahu kalau Dev punya kemampuan, jadi dia tidak mau turun tangan sendiri, dan menyuruh belasan bawahannya untuk melawan Dev. Bocah, berani membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, kamu bosan hidup. Belasan bawahan ini membawa tongkat di tangan mereka, dan menyerang ke arah Dev. Para tamu yang melihat kejadian ini semuanya menggelengkan kepala, mereka yakin kalau Dev pasti akan dihabisi. Bab 12. Habisi dia, habisi dia. Jaki yang ditampar oleh Dev memegangi wajahnya dan berdiri sambil berteriak. Di atas panggung, Navarro mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam. Semua orang sedang menganggap Dev sebagai lelucon, tidak ada yang mengasihinya apalagi membantunya. Menghadapi belasan orang yang mengepungnya, Dev mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu langkah yang diambil oleh Dev seolah menggetarkan ruangan itu. Dan belasan bawahan Bobby berteriak kesakitan, mereka terhempas dan menghantam meja-meja yang ada di sekeliling hingga hancur, seperti baru diporak-porandakan. Seketika itu, para tamu tercengang. Bobby yang melihat bawahannya tersungkur di lantai tiba-tiba diselimuti rasa dingin. Saat itu, di sisi panggung seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan keningnya. Orang itu adalah kepala keluarga Kintan, Robert Kintan yang juga merupakan ayahnya Navarro. Dia tentu harus muncul di pernikahan anaknya. Robert menyaksikan seluruh kejadian saat Dev menghabisi sekelompok bawahan itu. Dia sendiri juga berlatih bela diri, dan dia bisa melihat kalau kemampuan Dev itu lumayan hebat. Sedangkan Navarro yang menyaksikan itu mengernyitkan keningnya. Bajingan, dasar bajingan sampah. Sambil berteriak marah, Navarro bergegas melangkah turun. Suamiku. Sana juga ikut berlari di belakangnya. Navarro, jangan gegabah. Robert yang duduk di sisi panggung sejak tadi juga segera menghampiri Navarro. Dia takut anaknya akan dipermalukan. Ada apa? Ada apa? Belasan petugas keamanan dari hotel bergegas masuk dengan membawa tongkat. Hotel Sawasde sudah berdiri sejak 5-6 tahun lalu, dan sejauh ini tidak ada orang yang berani membuat onar, karena mereka tahu kalau hotel Sawasde adalah bisnis milik keluarga Kintan. Apalagi hari ini bertepatan dengan resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan. Kekuasaan keluarga Kintan dan keluarga Tanaka hampir seimbang. Pada saat seperti ini siapa yang berani datang untuk membuat onar bisa dikatakan bosan hidup. Di kamar VIP di lantai 3, Juan mendengar suara keributan dari bawah dan mengernyitkan keningnya. Manajer hotel yang melihat ekspresi itu langsung berkeringat dingin. Ada apa di bawah? Juan bertanya dengan nada yang sedikit tidak senang. Tuan Juan, ada yang membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan. Ada orang yang dipukuli dan barang-barang hancur. Manajer itu sibuk menjelaskan. Siapa yang berani membuat onar di sini? Wajah Juan terlihat marah. Kalian ini kerja apa sih? Hanya satu sampah, tinggal utus beberapa orang petugas keamanan untuk mengurusnya, jangan sampai merusak reputasi hotel kita. Sudah diutus, manajer itu berkata. Lalu kenapa kamu masih di sini? Tidak berencana pergi mengurusnya. Mau menunggu orang emosi dulu? Juan berteriak dan membuat manajer itu lari terbirit-birit. Ayah, kamu masih belum sehat, jangan marah-marah, saya akan ke bawah dan melihat situasinya. Yuki mencoba menenangkan Juan lalu keluar dari kamar VIP. Sebagian besar permasalahan keluarga Tanaka diurus oleh Yuki sekarang.
Karena Juan hanya memiliki seorang putri, dan saat ini kesehatannya juga kurang baik, maka semua beban itu ditanggung oleh Yuki. Aula pernikahan di lantai 12-an petugas keamanan mengepung Dev, manajer hotel juga bergegas berlari ke tempat kejadian, dan terus membungkuk penuh hormat pada Robert. Tuan Robert, saya sungguh minta maaf, saya tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati berani datang kemari dan membuat onar di pernikahan putra Anda, saya akan segera mengusir pembuat onar ini. Setelah berkata, dia memerintahkan belasan petugas keamanan. Untuk apa kalian termenung, cepat usir bajingan ini keluar dari sini. Tunggu di saat BC berapa petugas keamanan bersiap turun tangan, Robert buka suara. Berani membuat onar di pernikahan putraku, mengganggu tamu-tamu pentingku, mana bisa dia pergi begitu saja, itu sama saja dengan mencoreng wajah keluarga Kintan. Hari ini, kalau tidak mencabut nyawanya pun setidaknya harus mematahkan tangan dan kakinya baru boleh pergi. Ini. Manajer hotel itu merasa serba salah, kalau mematahkan tangan dan kakinya dia bisa-bisa mendendam pada hotel mereka dan datang lagi untuk membuat keributan. Robert memahami maksud manajer hotel dan tersenyum. Masalah ini biarkan keluarga Kintan yang mengurusnya. Kalian pergi saja. Baik, kami akan segera pergi. Manajer hotel itu segera mengangguk dengan senang karena dia tidak perlu mengurus apapun. Ayah, saya tidak mau hanya mematahkan tangan kakinya, saya mau membunuhnya, berani sekali membuat onar di pernikahanku, saya mau dia mati. Navarro berkata dan menatap Dev dengan marah. Dev, saya pasti akan membunuhmu hari ini, saya akan memberitahumu apa akibatnya kalau membuat saya marah. Saya sudah bilang kan tadi, kalau saya menghadiri pernikahanmu maka pernikahanmu akan batal, kamu tidak percaya, sekarang sudah percaya. Dev menatap Navarro dan tersenyum mengejek. Percaya kepalamu. Navarro mengangkat tinjunya dan melayangkannya ke arah Dev. Bam! Bam! Suara gedebuk terdengar, lengan Navarro bengkok, dan jelas terlihat patah. Ah! Rasa sakit itu membuat Navarro berteriak kesakitan. Semua orang yang melihatnya tercengang, mereka membelalak tidak percaya Dev berani menghajar Navarro, benar-benar cari mati. Bab 13. Faro. Robert bergegas memapah Navarro, dan memeriksa lengan Navarro yang patah, ini akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih. Bajingan, berani memukul putraku, saya akan membunuhmu. Robert awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada Dev. Asalkan bisa membalas Dev saja sudah cukup. Karena bagaimanapun resepsi pernikahan masih harus berlangsung. Tapi sekarang, Robert hanya memiliki satu tujuan yaitu membunuh Dev, kalau tidak dia pasti akan sangat malu dipermalukan seperti ini di depan orang-orang terkemuka di kota Surau. Robert mengeluarkan ponselnya dan menelpon para pengawal yang ada di rumah untuk datang kemari, pengawal-pengawal itu merupakan ahli bela diri yang dia bayar dengan harga mahal. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Bobby dan bawahannya. Bobby dan bawahannya hanyalah preman jalanan yang terus mengikuti Navarro dan mengambil hati Navarro, yang notabene-nya adalah konglomerat generasi kedua. Saat melihat Robert menelpon pun Dev tidak panik. Dia malah kembali duduk di kursinya, dan menyeruput tehnya. Tindakan Dev membuat Robert semakin marah, ini jelas-jelas sedang meremehkan keluarga Kintan. Ayah, bunuh dia, saya mau membunuhnya. Navarro yang lengannya sudah patah berteriak penuh amarah. Faro, kamu tenang saja, hari ini saya pasti akan membunuh bajingan ini dan melemparkannya ke laut untuk dimakan ikan. Robert menatap putranya dengan sedih, dan berjanji padanya. Robert tahu kalau Dev pasti mempunyai kemampuan, maka dia tidak langsung turun tangan dan menunggu para pengawalnya tiba terlebih dulu. Di saat itu, pintu aula pernikahan dibuka oleh seseorang. Yuki bergegas masuk ke dalam. Dia ingin tahu siapa yang sebenarnya membuat keributan di sini. Paman Robert, apa yang terjadi? Setelah masuk, Yuki langsung menghampiri Robert dan bertanya padanya. Bocah ini berani datang membuat onar di pernikahan putraku, bahkan memukul putraku, saya akan memutilasinya di hotel kalian hari ini. Robert menunjuk Dev yang duduk tenang menyeruput teh di mejanya.
Dan saat Yuki melihat ke arahnya, dia langsung tercengang. Bagaimanapun dia tidak habis pikir, orang yang membuat keributan adalah Dev. Dev belum pergi. Tuan Dev, Yuki bertanya dengan wajah keheranan. Mengapa kamu bisa ada di sini? Nona Yuki, apakah sangat aneh? Dev tersenyum pada Yuki. Yuki, kamu kenal dengan orang ini? Robert mengernyitkan keningnya. Paman Robert, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Ini adalah Tuan Dev yang datang untuk mengobati ayahku, pasti ada kesalahpahaman. Yuki menjelaskan. Mengobati. Kerutan yang ada di kening Robert semakin jelas terlihat. Kamu siapa? Bicara omong kosong apa? Bocah ini mana tahu mengobati penyakit. Dia baru bebas dari penjara hari ini, penyakit apa yang bisa dia obati? Saya sudah lama mengenalnya dan tidak pernah tahu kalau dia bisa mengobati penyakit. Kalian jangan mau ditipu olehnya. Sana berteriak kesal pada Yuki. Wajah Yuki seketika menjadi dingin, tapi saat melihat Sana yang mengenakan gaun pengantin, dia menyadari kalau Sana adalah calon menantu keluarga Kintan. Yuki menahan emosinya dan berkata, Tuan Dev bisa mengobati atau tidak? Saya punya pendapat saya sendiri, kamu tidak pernah mengetahuinya tidak menjamin Tuan Dev tidak bisa. Diam saja kamu, bocah seperti dia kalau punya kemampuan bagaimana mungkin saya tidak tahu. Kami sudah berteman 4 tahun sejak kuliah. Juga sudah berpacaran selama beberapa tahun. Setiap kali saya sakit, dia selalu membawaku ke rumah sakit. Suatu kali saat hujan deras, dia menggendongku ke rumah sakit. Kalau dia bisa mengobati kenapa harus ke rumah sakit? Sana terlihat menghina, di matanya Dev sudah tidak lagi berharga. Mendengar ucapan Sana, Yuki menatap Dev, dan akhirnya mengerti kenapa Dev bisa membuat onar di sini. Yuki, masalah ini kamu tidak perlu ikut campur. Mengenai penyakit ayahmu, saya akan mendatangkan dokter spesialis ternama dari luar negeri, pokoknya hari ini bajingan ini harus mati. Robert berkata dengan nada yang sama sekali tidak segan. Bagaimanapun dia termasuk tetuanya Yuki, tentu dia tidak akan segan-segan. Tidak boleh, kalian tidak boleh menyentuh Tuan Dev. Yuki langsung berjalan ke hadapan Dev dan menghalangi. Nyawa ayahnya masih bergantung pada bantuan Dev, Yuki tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Dev. Wajah Robert menjadi dingin. Yuki, apa kamu sedang memaksaku turun tangan? Aura pembunuh terlihat jelas di mata Robert. Dan saat dia menyelesaikan perkataannya, 10 orang pengawal yang terlihat sangar menerobos masuk. Saat melihat para pengawalnya sudah tiba, tatapan Robert pada Dev menjadi lebih dingin lagi. Paman Robert, bagaimanapun juga saya tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Dev. Setelah berkata, belasan petugas keamanan hotel juga datang menghampiri Yuki dan melindungi Yuki dengan ketat. Suasana di aula pernikahan semakin keruh. Banyak tamu-tamu yang mulai meninggalkan tempat itu karena takut situasi itu akan mempengaruhi mereka. Bocah sialan, kalau bukan karena ayahmu, saya dapat dengan gampangnya menghabisimu. Cepat enyah dari hadapanku, hanya berbekal petugas keamananmu itu mau mencoba menghalangiku. Robert mengamuk, dia sama sekali tidak segan-segan pada Yuki. Dan di saat Robert selesai berkata, 10 pengawal keluarga Kintan terlihat semakin garang, aura garang mereka sudah cukup untuk menakuti belasan petugas keamanan hotel dan membuat mereka memucat. Raut wajah Yuki juga terlihat jelek, tapi dia tetap melindungi Dev, tatapan matanya sangat teguh. Robert, sudah setua ini masih menakuti anak-anak, sepertinya sedikit keterlaluan ya. Saat itu, pintu aula kembali terbuka, Juan melangkah masuk dan wajahnya terlihat tidak senang. Bab 14. Saat melihat Juan, Robert tersenyum sinis. Juan, tepat sekali kamu kemari, cepat bawa pergi putri kesayanganmu ini, hari ini saya mau menghabisi bajingan ini. Juan tidak memperdulikan Robert dan menatap ke arah Dev dan berkata, Tuan Dev, Anda pasti terkejut. Juan membungkuk hormat pada Dev dan membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tidak apa-apa, hanya keluarga Kintan, masih belum cukup untuk mengagetiku. Dev tersenyum santai. Ucapan Dev sekali lagi membuat Robert semakin marah. Bajingan,
Kalau saya tidak membunuhmu hari ini, keluarga Kintan tidak akan bisa berpijak di kota surau. Selesai berkata Robert langsung memerintahkan kepada para pengawalnya. Siapa yang bisa membunuh bajingan itu akan dihadiahi 1 miliar. Setelah mendengar hadiah 1 miliar, 10 pengawal itu menjadi semakin tergiur, mereka mengepalkan tinju mereka dengan erat. Saya ingin tahu siapa yang berani maju. Juan berkata dengan marah. Jangan lupa, di sini adalah wilayah kekuasaanku, hotelku. Setelah suara Juan terdengar, belasan petugas keamanan masuk lagi, bahkan pengurus rumah keluarga Tanaka juga kewalahan. Tuan besar, saya sudah melakukan sesuai dengan perintahmu. Semua petugas keamanan keluarga Tanaka dan juga yang ada di pabrik sudah dipanggil kemari, para pengawal keluarga Tanaka juga sudah dalam perjalanan. Pengurus rumah melaporkan pada Juan. Juan mengangguk, dan pengurus rumah pun mundur. Robert mendengar laporan pengurus rumah keluarga Tanaka dan mengernyitkan keningnya. Juan, hanya karena seorang bocah seperti ini, kamu berencana bertarung hidup dan mati denganku. Robert, kalau kamu berencana membunuh Tuan Dev, maka tidak ada salahnya kalau keluarga Tanaka bertarung melawan kalian kan, kamu kira saya akan takut padamu? Juan berkata tanpa takut. Kekuatan keluarga Tanaka dan keluarga Kintan tidak beda jauh, kalau benar-benar bertarung, kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian yang imbang. Para tamu seketika bersembunyi jauh-jauh, mereka membuat perhitungan mereka dalam hati, kalau keluarga Tanaka dan keluarga Kintan benar-benar bertarung, maka keluarga lain pasti akan diuntungkan. Wajah Robert memerah, aura pembunuh di matanya semakin jelas. Juan, karena kamu memaksaku, saya juga tidak akan segan-segan lagi, ada satu hal yang kamu lupakan, yaitu hutang budi Tuan Yansen pada keluarga Kintan. Mendengar nama Tuan Yansen langsung membuat orang-orang Yans ada di sekitar bergidik ngeri, mereka tidak bisa menahan aura dingin yang langsung menyelimuti hati mereka. Tuan Yansen yang mereka sebut adalah Yansen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara. Yansen Herlambang adalah ketua mafia yang sebenarnya di kota surau. Ada sebuah pepatah di kota surau. Lebih baik menyinggung Raja Iblis daripada menyinggung Yayasan Nusantara. Kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskan betapa berkuasanya Yayasan Nusantara di kota surau. Sedangkan pendiri Yayasan Nusantara itu sendiri, Yansen Herlambang, satu hentakan kakinya saja sudah cukup untuk membuat para petinggi kota surau gemetaran. Melihat ekspresi takut Juan, Robert tertawa terbahak-bahak. Juan, kalau kamu pergi sekarang, maka saya akan menganggap kamu tidak pernah ada di sini, jangan paksa saya menelpon Tuan Yansen. Sudut bibir Juan terus berkedut, dia ragu-ragu karena mendengar nama Tuan Yansen yang terlalu kuat untuk dilawan oleh keluarga Tanaka. Tuan Juan, ini masalah pribadiku, saya yang akan mengurusnya, kamu bawa orang-orangmu pergi dari sini. Dev melihat keraguan dalam hati Juan dan membuka mulut. Juan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Dev, kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Kalau kamu berkata seperti ini sama saja dengan menampariku. Kalau nanti benar-benar terjadi pertarungan, saya akan menyuruh Yuki untuk membawa Tuan Dev pergi dari sini, saat itu, baik Tuan Yansen maupun Robert tidak mungkin berani membunuhku. Ayah. Yuki menarik lengan baju ayahnya dengan erat. Yuki, setelah kamu membawa Tuan Dev pergi dari sini, pergilah ke ruangan rahasia keluarga Tanaka, kamu tahu lokasinya, dan setelah situasi tenang, baru keluar. Juan berpesan dengan serius pada Yuki. Juan, bagaimana menurutmu? Apa saya perlu menelpon Tuan Yansen? Robert melihat Juan yang masih belum bersuara, dan mendesaknya. Robert, Tuan Dev, saya sudah memutuskan untuk tetap tinggal. Juan berkata dengan teguh. Baik, bajingan sepertimu berani juga. Robert menggertakkan giginya dan langsung menghubungi Tuan Yansen. Awalnya Robert tidak ingin menagih hutang budi ini. Dia menyisakannya untuk dikemudikan hari kalau terjadi sesuatu pada keluarga Kintan. Dulu, ayahnya Robert pernah membiarkan Yansen bermalam di rumah mereka pada saat hujan lebat malam itu.
Dan Jansen muda pernah mengatakan kalau dia berhutang budi pada keluarga Kintan, dan mereka boleh mencarinya kapan saja untuk menagih hutang budi ini. Awalnya dia menyimpan kesempatan itu untuk digunakan saat keluarga Kintan mengalami kesulitan besar nantinya. Tapi hari ini, dengan situasi seperti sekarang, Robert tidak akan puas kalau tidak membunuh Dev. Dan kalau tidak membunuhnya, keluarga Kintan akan menanggung malu yang luar biasa, maka Robert memutuskan untuk menelpon Tuan Jansen dan meminta bantuannya. Setelah sesaat, dari luar terdengar suara langkah kaki yang ramai dan keras. Tatapan semua orang beralih keluar. Dan langsung tercengang orang-orang bersetelan jas hitam terlihat membawa parang dan mengepung Hotel Sawasde, di wajah mereka aura pembunuh terlihat dengan jelas. Melihat pemandangan ini, Juan merasa putus asa, sepertinya Dev tidak akan bisa kabur hari ini. Suasana genting. Suasana genting. Pintu aula pernikahan dibuka. 20 orang yang memiliki tinggi 1,9 meter menerobos masuk terlebih dulu. Badan mereka kekar dan wajah mereka terlihat dingin. 20 orang itu membentuk dua barisan dan melangkah masuk dengan kepala dan dagu terangkat, lalu dua barisan itu terbagi. Selamat datang Tuan Jansen. 20 orang itu berteriak keras, sampai-sampai mengguncang lampu yang ada di langit-langit ruangan. Wah, hebat sekali. Memang Tuan Jansen tidak diragukan lagi. Diam kalian, hati-hati nyawa kalian melayang. Orang-orang mulai berbisik-bisik tapi tidak butuh lama, mereka langsung terdiam. Tatapan mereka semua tertuju pada pintu. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas senada melangkah masuk dengan sepatu kulitnya. Sepatu kulitnya bersinar terang, sampai bayangan orang pun bisa terlihat dari permukaannya. Orang ini adalah ketua mafia di kota Surau, penguasa dari Yayasan Nusantara. Tuan Jansen. Robert bergegas maju dan menyambutnya dengan penuh hormat. Saya sangat sibuk, siapa yang kamu mau bunuh? Tuan Jansen langsung menanyakan pertanyaannya. Robert menunjuk ke arah Dev. Itu orangnya. Tuan Jansen melirik sekilas ke arah Dev, dia terlihat biasa-biasa saja, dan tubuhnya malah terlihat sangat lemah. Tidak ada yang spesial darinya, entah kenapa Robert ingin membunuhnya. Tuan Jansen berjalan ke arah Dev, Juan dan Yuki menghalangi di depan Dev, mereka melihat Tuan Jansen yang berjalan ke arah mereka dan gemetaran. Tuan Jansen merasa aneh melihat Juan dan Yuki menghalangi di depannya. Hanya satu kata dari Tuan Jansen berhasil membuat Juan dan Yuki yang mendengarnya gemetaran dan tidak bisa bernafas. Dev yang melihat situasi ini langsung menarik Juan dan Yuki. Tuan Juan. Nona Yuki, kalian mundur saja, ini adalah urusanku, saya yang akan menyelesaikannya. Dev mendorong Juan dan Yuki ke samping, lalu melangkah maju berhadapan dengan Jansen. Bab 15. Tuan Jansen, jangan langsung membunuhnya, biarkan dia merasakan siksaan sebelum mati. Melihat Tuan Jansen yang sudah tiba, Navarro langsung berteriak heboh. Kamu sedang mengajariku melakukan sesuatu. Tuan Jansen mengernyitkan keningnya dan menatap Navarro. Tatapan itu hampir membuat Navarro kaget hingga pipis di celana, dan melangkah mundur. Tidak berani, saya tidak berani. Sampah, berani sekali kamu berbicara pada Tuan Jansen dengan nada seperti itu. Robert menatap Navarro dan menamparinya dengan keras, lalu kembali menoleh pada Tuan Jansen dan tersenyum. Tuan Jansen, maafkan putraku yang tidak tahu apa-apa, semoga Tuan Jansen tidak tersinggung. Robert, saya beritahu, saya Jansen memang berhutang budi pada keluarga Kintan, tapi tidak berarti saya ini bawahan kalian, semoga kamu bisa membedakannya. Tuan Jansen berkata dengan dingin. Saya mengerti. Saya mengerti, Iwan Jansen adalah tamu kehormatan di keluarga Kintan, mana mungkin dianggap bawahan. Robert terkejut, dia bahkan berkeringat dingin, dan langsung menatap putranya dengan tajam. Navarro yang lengannya patah sudah merasa kesakitan sejak tadi, ditambah satu tamparan dari Robert, membuatnya langsung menunduk dan tidak berani berkutik lagi. Tuan Jansen melihat respon dari Robert yang lumayan, dan kembali menatap ke arah Dev. Tuan Jansen. Tuan Dev bertindak gegabah.
Pengantin wanita adalah pacarnya Tuan Dev yang direbut oleh Navarro. Hal ini membuat Tuan Dev merasa kesal. Juan bergegas maju dan menjelaskan kepada Tuan Yansen dengan senyuman di wajahnya. Oh. Tuan Yansen mengangguk, dia akhirnya memahami kenapa seorang yang terlihat biasa-biasa saja berani membuat onar di pernikahan putra keluarga Kintan, ternyata karena pacarnya direbut. Tapi segera, Tuan Yansen menyadari dan tercengang, dia kemudian bertanya kepada Juan. Kamu memanggilnya apa? Juan termasuk orang terkaya di kota Surau, mana mungkin dia menyebut seorang pemuda berusia 20-an tahun dengan sebutan Tuan tanpa alasan. Tuan Dev. Juan menjawab kebingungan, namun dia juga segera menyadari maksud Tuan Yansen dan menjelaskan. Tuan Dev ini menyelamatkan nyawaku, karena itulah hari ini saya harus melindunginya apapun yang terjadi. Tuan Yansen akhirnya menyadari duduk perkara. Sebenarnya masalahnya tidak besar, hanya saja keluarga Kintan dan keluarga Tanaka ikut mencampuri permasalahan dan membuat masalah ini menjadi besar hingga keluarga Kintan harus menelpon dirinya. Hanya masalah sepele seperti ini pun kalian ributkan, lihatlah kedua keluarga kalian, sudah seperti apa. Kalian ini termasuk orang terkemuka di kota Surau. Harusnya kalian memperhatikan efek jangka panjangnya. Hanya karena seorang bocah membuat onar di acara pernikahan dan memukul putra keluarga Kintan. Memang tidak boleh dibiarkan tapi tidak berarti dia harus mati, cukup minta dia mematahkan satu lengannya sebagai tanda permintaan maaf lalu usir saja. Kan selesai. Tuan Yansen menceramahi Juan dan Robert, dan mereka berdua tidak berani membantah. Tuan Yansen bisa menjadi ketua mafia di kota Surau tidak hanya mengandalkan tinju dan pukulannya, tapi juga mengandalkan otaknya. Hanya masalah sepele seperti ini. Tuan Yansen bisa saja langsung melenyapkan Dev. Tapi kalau dia berbuat seperti itu akan menyinggung keluarga Tanaka. Meskipun dia tidak takut pada mereka. Tapi menimbang konsekuensinya sepertinya tidak sepadan. Lagi pula keluarga Kintan hanya gengsi, membuat Dev mematahkan satu lengannya juga sebenarnya sudah cukup untuk mengembalikan gengsi keluarga Kintan. Dengan seperti ini, keluarga Kintan akan tetap menjaga gengsi mereka. Dan tidak menyinggung keluarga Tanaka, menurut Tuan Yansen ini adalah solusi paling sempurna. Bagaimana menurut kalian berdua tentang perkataanku tadi? Tuan Yansen melihat Juan dan Robert tidak bersuara, dan menanyakan sekali lagi pada mereka. Dia tidak menanyakan pada Dev, dan tidak menganggap Dev ada. Dev hanyalah seorang biasa, diperintahkan apa, maka dia harus melakukan apa. Kami akan menuruti perkataan Tuan Yansen. Juan dan Robert mana berani membantah. Kalau begitu sudah selesai, bisa-bisanya membuat masalah sepele menjadi seheboh ini, saya kira sepenting apa. Tuan Yansen terkekeh, lalu menatap Dev dan berkata, "Bocah, kamu membuat onar di pernikahan orang lain. Dan memukul orang, sekarang patahkan satu lenganmu sebagai tanda permintaan maaf lalu kamu boleh pergi, kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat." Dev menatap Navarro yang menunjukkan ekspresi puas, dia sedang menunggu Dev mematahkan lengannya lalu meminta maaf kepadanya. Mereka tidak pantas. Dev mengeluarkan tiga kata itu dengan santai.